Akhir zaman ini ada orang yang kurang ajar sama Rasulullah SAW. Kurang ajar. Kok bisa kurang ajar sama Rasulullah? Ya kurang ajar dengan anak cucunya, sama dengan kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Mana kiai sebenarnya diri saya bunyi kiai asmanah, tetapi asmanah kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Habib-Habib Ba'lawi yang dimana mereka itu ajarannya itu selalu menghina sesama kaum muslimin. Namun mereka itu ketika dibongkar bahwasanya ajarannya itu khurafat, ajarannya itu menyimpang, dan nasabnya itu nasab yang tidak bersambung pada Rasulullah, mereka itu merasa terzolimi. Padahal ya teman-teman, ya kalau kita temukan video-video yang ada di media sosial, mereka itu semestinya banyak menghina sesama kaum muslimin. Bahkan ada seorang Habib yang mengatakan bahwasanya kalau ada seorang kiai menikahi syarifah, itu adalah kiai tae. Nah seperti itu ya teman-teman. Bahkan Bapak Rizik Syihab juga kalau ceramah ya suka menghina dan mencaci maki pemerintah. Seperti yang dulunya pernah menghina Pak Jokowi teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Joko Dok kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya Habib kenapa hina presiden, dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran, saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati, saudara. Betul? Joko Dok. Oh tapi Habib ini kan bukan ide dia, ini istana dia. Dia ada duduk di situ, dia menikmati, dia presiden, dia bisa larang saudara, dia bisa berdiri, dia bisa stop. Kau baca apa ini? Stop, nggak boleh Al-Quran diperlakukan begini. Bukannya bengong menikmati, dasar goblok. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Rizik Syihab ya nggak usah menghina, mencaci maki. Ya kalau pemerintah kita salah tentang terkait masalah itu ya bisa dibicarakan ya dengan baik-baik, bukan langsung menghina, mencaci maki ataupun menggoblok-goblokkan seorang pemimpin. Nah ini kan sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah ya, katanya mereka ini adalah cucu Nabi teman-teman. Nah ini ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau ada seorang kiai yang menikahi syarifah itu adalah kiai tae. Coba mari kita simak videonya. Sehingga pada Prabu membadari orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, mun tak mampu, bel telepon pula. Mun mana bi kiai sebenarnya diri syarifah, saya bunyi kiai asmanah, tetapi asmanah kai. Ada pagi, kamu apa kiai? Karena mun kiai sepongku kiai tak benar suraka, dia tak foto nanti teror. Kiai yang sebenarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syarifah. Sudah pernah contoh, si Madura yang Madura kenal sampian Kiai Fathul Bari, kenal sampian Kiai Fathul Bari. Orang soleh, Kiai Fathul Bari kayak orang soleh, orang alim. Sampian pernah ngiding Kiai Fathul Bari abi ini Bang Syarifah pernah ngiding sampian Kiai Fathul Bari abi ini Bang Syarifah tak pernah bukan Kiai ini kan ngerti bening Kiai zaman semangke sebelum orang ngomong pengatakan cok orang ke Kiai murid punya pengiram berdebu Kiai bodoh Kiai kabin Bang Syarifah bukaan sama kabin. Saya nggak sampian, mau soal sampian mengabi Syarifah beri kula, beri cuma kula. Saya kamu soal sampian adalah Gusti Rasul. Sampian ya Rasulullah, saya ingin syafaat ya Rasulullah, nangis sholat malam. Ya Rasulullah, tidak terus masuk syafaat ya Rasulullah. Nak potong Syarifah kabin. Deki orang semacam kaya, saya bekal paling dalam masuk ke dalam neraka. Karena ngerti hukum bengal Nabi ini sari. Kita boleh enak cak napa Habib memberi Habib lemon cerita macam. Nah teman-teman, jadi yang dikatakan oleh siapa ini namanya Habib Rehan ya teman-teman. Jadi ini 11-12 sama dengan yaitu Bahar bin Smith kalau berceramah itu sering yaitu menghina. Bahkan ya Bahar bin Smith juga menghina, belajar satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Dan ini adalah ajaran yang keliru. Gak ada ajaran dalam Islam itu menikahi yang katanya adalah keturunan Nabi itu haram, gak ada. Coba teman-teman ya, kalau kita lihat ya, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan ini menikahi putri Rasulullah SAW, yang ini jelas-jelas keturunan Nabi, zuriat Nabi ya. Tapi ini entah ini zuriat Nabi bukan, ya nasabnya kemana ketika diteliti Kiai Imad,
Ini malah mengharamkan seorang kiai yang menikahi ya Syarifah, ataupun orang non Arab yang bukan keturunan Nabi menikahi keturunan Nabi yaitu Syarifah. Jadi kalau yang menikahi Syarifah itu adalah kiai tai. Ini ajaran dari mana teman-teman? Ini adalah ajaran Ba'lawi, bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jelas-jelas keliru teman-teman. Nah, ada seorang ustadz yaitu Ustadz Abdul Somad, yaitu menikahi Syarifah. Apakah ustadz tai? Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kita bisa lihat itu ya. Istri terbaru Ustadz Abdul Somad itu adalah Syarifah, ya, yang katanya keturunan Nabi dari Ba'lawi. Nah, bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad itu? Apakah disebut ustadz tai? Nah, maka dari itu ini bukan ajaran dari Islam. Ini adalah ajaran tersendiri dari klan Ba'lawi, teman-teman. Kenyataannya Rasulullah juga menikahkan putrinya yaitu Ummi Kulsum dengan siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini ada juga ceramah dari yaitu Pak Novel Al-Idrus, teman-teman. Ya sama, ini adalah klan Ba'lawi. Tapi ketika ada yang tidak mengakui nasabnya, ada yang memungkar nasabnya, ini malah merasa paling terzolimi. Coba mari kita simak videonya. Maaf, saya mau nanya, boleh? Menghina muslim itu boleh enggak? Menghina muslim boleh enggak? Enggak. Nah, kalau menghina muslim yang punya ilmu boleh enggak? Enggak. Enggaknya lebih atau lebih? Lebih. Menghina muslim yang nasabnya nyambung ke Nabi boleh enggak? Enggak boleh juga. Jadi menghina muslim, mau itu nasabnya nyambung ke Nabi, nasabnya enggak nyambung ke Nabi enggak boleh, betul? Oke. Jadi kalau ada Habib yang secara zahir kelihatan belum benar, boleh enggak dihina? Boleh enggak dihina? Boleh enggak dihina? Enggak boleh. Ada muslim yang secara zahir muslim biasa, kelihatan belum benar, boleh enggak dihina? Enggak boleh. Nah, kalau muslim biasa enggak boleh dihina, apalagi anak cucu Nabi, jauh lebih enggak boleh dihina. Tapi Habibnya enggak benar, ya udah, tugasmu doakan. Allahumma, itu Habib itu Masya Allah. Cuman kok masih punya sifat begitu ya Allah. I love him so much. Please ya Allah, jadikan dia seperti leluhurnya. Masya Allah, ketemu Habibnya cium tangan Habib. Bukan, enggak pernah. Paham maksud saya kan? Paham ya? Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya. Jadi kalau Habib yang keturunan Nabi ini nggak boleh dihina, ya kita doakan gitu ya intinya. Tapi kalau yang membuat kesalahan ini bukan keturunan Nabi ataupun orang-orang kaum muslimin pribumi, boleh dihina, boleh dicaci maki ya. Seperti Bapak Rizik Syihab itu tadi teman-teman, yang menghina pemerintah kita, menghina pemimpin kita yaitu mantan presiden Pak Jokowi, dibilang jokodok, goblok lah ya, mencaci maki di depan kaum muslimin. Tentunya ini adalah ya sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Coba mari kita lanjutkan ya. Akhir zaman ini ada orang yang kurang ajar sama Rasulullah SAW. Nah, kurang ajar. Kok bisa kurang ajar sama Rasulullah? Ya kurang ajar dengan anak cucunya, sama dengan kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Habib punya dalil? Punya. Apa itu? Jenengan. Halo. Yang sudah punya anak paham. Misal, ada orang aku cinta sama saya. Habib Novel, I love you. Laki-laki. Habib Novel, aku cinta kamu. Habib, aku sayang kamu. Tapi lihat anak saya. Mana kamu? Mikir, saya anak Habib Novel. Iya, saya cinta bapakmu, enggak sama kamu. Saya dengar. Terus apa kira-kira kata saya? Saya jawab, nah kamu enggak cinta sama anak saya juga enggak cinta sama kamu. Mulia. Nah, inilah ya ajaran ya Habib Ba'lawi itu. Ya kalau begitu ya harusnya kan ya dikasih pencerahan. Nah, ini kalau bukan Habib ataupun orang pribumi langsung disekak gitu ya. Ya suruh pergilah itu, jadi nggak butuh cintamu. Tapi kalau Habib yang melakukan seperti itu, nanti dinasihati. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sesama Habib itu mereka itu saling melindungi. Tapi kalau yang berbuat salah itu bukan Habib ataupun kaum muslimin pribumi ini, langsung dicaci maki, langsung dihina-hina. Kiai tai, ya, seperti tadi teman-teman ya. Ora paten, ora butuh mbok cintani. Kalau kamu cinta sama saya, kamu juga harus cinta sama anak saya. Tapi anak kamu urusanku, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Ada orang saya nggak kenal, orang itu nggak kenal saya, tapi baik sama anak saya, ngasih anak saya mainan, ngasih anak saya buku, ngajak anak saya pergi ke tempat yang menyenangkan dan diridhoi Allah Ta'ala. Saya nggak pernah kenal dia. Terus anak saya ngomong, Abuya tadi dikasih makan sama orang ini, Abuya tadi dikasih mainan sama orang ini, Abuya tadi diajak jalan-jalan sama orang ini. Saya nggak kenal orang itu, tapi anak saya disenangkan hatinya. Maka saya pun berkata, pengen aku ketemu dengan dia. Nah, kalau orang itu datang, temukan dengan bapakmu. Bapakmu pengen balas jasanya. Begitu ketemu, jazakallah khairan, udah nyenengkan anak saya. Pengenmu apa? Itu kita manusia biasa. Lantas bagaimana orang yang belum pernah
bertemu Nabi Muhammad SAW. Yang belum pernah duduk bersama Rasulullah. Yang Rasul belum pernah bertemu dengannya. Rasul belum kenal dengannya. Tapi orang itu kenal dengan cucu Nabi. Orang itu senang dengan cucu Nabi. Orang itu menghargai cucu Nabi. Orang itu menyenangkan cucu Nabi. Maka Rasul pun nanya kepada cucunya, siapa nak yang menyenangkan hatimu? Dia. Rasul pun love him so much. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya ajaran mereka itu. Kalau sesama klannya ya, mereka itu saling menasihati, berbicara lembut. Tapi kalau sesama ya di luar kelompoknya ataupun bukan dari klannya, mereka itu kalau berbuat salah langsung yaitu dicaci maki, dihina-hina. Perkataan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, mereka itu bukan keturunan Nabi. Setelah diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA, itu mengatakan mereka itu terputus nasabnya. Pantas saja mereka teman-teman ya ketika berceramah itu tidak berlandaskan dengan yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Melainkan mereka itu hanya ya ajaran mereka itu sendiri. Bahkan mereka itu juga mengharamkan, melarang yaitu orang pribumi ataupun non-Arab itu menikahi syarifah. Tentunya ini bukan ajaran dari Rasulullah SAW, itu adalah ajaran dari mereka itu sendiri. Bahkan putri Nabi juga dinikahkan kepada yaitu sahabat Nabi Utsman bin Affan. Nah, ini yang entah keturunan Nabi bukan, entah kemana nasabnya ya, setelah diteliti ya tidak bersambung, tapi mengharamkan yaitu syarifah menikahi orang-orang pribumi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau seperti itu ya, jangan mau orang-orang pribumi dari ya akhwat, jangan mau dinikahi oleh Habib. Nah, gitu aja sekarang dibalik. Jangan kalau mau dinikahi, suruh cari saja itu syarifah. Nah teman-teman, ataupun suruh cari saja sana di Yaman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.